Oke guys, jadi ini merupakan video pembahasan terakhir dari pembahasan problem 12 dari manajemen keuangan. Nah, ini merupakan suatu materi terakhir yang akan kita bahas. Jadi ini adalah replacement cash flow atau arus kas dari suatu proyek penggantian. Nah, proyek penggantian itu artinya ada suatu aset yang lama dan akan kita ganti dengan aset yang baru. Nah, kita akan menganalisis arus kas dari penggantian tersebut. Untuk penggantian aset tersebut sama dengan video brief yang udah kita upload, itu berhubungan erat dengan kaitannya penghematan biaya. Jadi kalau arus kas yang ada dalam proyek baru itu berhubungan dengan tambahan revenue, kalau misalnya dari proyek penggantian itu berasal dari penghematan biaya yang dapat dilaksanakan. Nah, dalam kasus ini perusahaan buah Madranos Wholesale Freight Company, dia ini ingin mengganti truknya yang lama tentunya dengan truk yang baru. Nah, truk yang baru ini memiliki harga $400.000 dan memiliki nilai sisa $40.000. Salvage value itu nilai sisa atau residual value ya guys. Dan akan disusutkan dengan straight line. Nah, nanti akan kita hitung depresiasinya tentunya. Nah, kemudian pembelian aset yang baru ini tentunya akan dikurangi dengan aset lama yang dijual atau perolehan pendapatan dari aset lama yang dijual. Nah, aset lama yang dijual itu dia nah, fully depreciated artinya dia itu nilai bukunya itu sebenarnya 0, tapi dia bisa dijual dengan harga $20.000, yang artinya nanti akan mendapatkan uang $20.000. Kemudian penjualan tersebut akan dikenai pajak sebesar 30%. Nah, kemudian truk yang baru ini diharapkan memiliki truk yang lama existing truk ini diharapkan memiliki akan digunakan selama 5 tahun, yang mana truk yang lama ini tidak memiliki salvage value seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, truk yang lama ini dijelaskan, nah ini ada informasinya guys, truk lama dan truk yang baru nanti akan kita perbandingkan untuk mencari replacement cash flow-nya. Nah, truk yang lama ini akan menghabiskan biaya sebesar $200.000 untuk diesel fuel, bahan bakar diesel. Kemudian yang truk yang lama itu hanya menghabiskan $150.000 untuk membeli bahan bakar diesel. Nah, informasi tambahan bahwa maintenance cost dari truk yang baru itu hanya $12.000, sedangkan truk yang lama ini memiliki maintenance cost sebesar $35.000. Nah, pertanyaan dari A sampai D ini kita akan disuruh untuk yang pertama untuk mencari differential operating cash flow saving dari tahun pertama hingga tahun kelima. Kemudian yang B kita disuruh untuk mencari initial cash outlay atau CF0 dari arus kas replacement ini. Kemudian yang C kita diperintahkan untuk membuat timeline dari replacement cash flow. Dan yang terakhir, jika Madrano requires 15% discount rate for new investment, should the fleet be replaced? Nah, be replaced. Nah, nanti intinya kita itu akan mencari kelayakan suatu penggantian proyek ini. Apakah nanti hasil NPV-nya, IRR-nya, dan PI-nya itu akan dapat kita jadikan instrumen untuk menerimanya. Oke, langsung aja kita hitung. Oke guys, kita lanjut untuk menghitungnya. Jadi masih tetap sama, yang digunakan tetap ini. Kemudian harus kita sesuaikan nih, karena di sini itu nggak ada penerimaan dan ini tidak berhubungan dengan COGS tentunya, dan tidak ada hubungannya dengan gross profit tentunya. Tentu ini sangat lekat hubungannya dengan beban-beban yang ada dari suatu penggantian aset ini. Seperti yang udah disampaikan, kalau ini itu lebih berhubungan kepada berapa sih penghematan biaya yang kita kan. Makanya di sini kita itu harus mencatat perubahannya ini kan, delta itu artinya perubahan dari aset yang baru dengan aset yang oke, mungkin bisa langsung tulis aja bahwa aset yang baru ini ada aset yang baru ini, dan aset yang lama out. Nah, ini ada perubahannya, dan ini kita bisa digunakan untuk mencari CF0 sampai dengan CF5. Karena CF1 dan CF4 itu sama, karena tidak ada informasi-informasi yang menjelaskan bahwa ada perubahan NOIC atau yang lainnya, kita bisa singkat sampai 4. Kemudian untuk CF5 kita bedakan karena apa? Karena akan ada recovery dari Capex-nya tersendiri. Dan berdasarkan informasi pun NOIC-nya tidak ada ya guys, jadi dikosongin aja.
Nah, untuk yang baru ini informasi yang kita dapatin cuma ini nggak ada. Bentar, kita bikin penting itu. Oke, ini 0 ya guys. 0, ini juga 0. Nah, di sini kan ada beban-beban nih. Nah, yang perlu kita hitung sebelumnya itu kita harus nyari capex-nya dan tentu depresiasi dari yang baru dan depresiasi dari yang lama. Untuk capex-nya guys, kita itu harus menghitung dari new trucks-nya atau truk yang baru. Kita harus tarik dulu nih harga perolehannya berapa. Harga perolehannya kan tadi diperoleh 400.000 ya. Kemudian dari harga 400.000 itu ini udah termasuk harga, kalau tidak diketahui berarti ini udah termasuk biaya shipping dan installation. Kemudian ini didapat harga segini. Kemudian ini kan berarti pengeluaran. Kemudian kita kurangkan dengan berapa sih pendapatan yang kita dapat berdasarkan penjualan aset yang lama. Ini ada old trucks. Nah, old trucks-nya itu kita akan menjual seharga 20.000. Penjualan ini adalah penjualannya. Dan dia kan tidak book value-nya kan 0. Yang mana book value ini akan berpengaruh kepada keuntungannya. Keuntungan berapa yang akan didapatkan. Karena dia memiliki sale price 20.000 dan memiliki book value 0, yang artinya dia memiliki keuntungan 20.000. Untuk menghitung pajaknya ini kan berapa? 30%. Berarti nanti ini dikurangin book value-nya kalau misalnya ada dikalikan dengan 30%. Ketemu pajaknya adalah 6.000. Kemudian kita bisa, jangan lupa dimensi ya guys. Jangan lupa. Kemudian kita bisa mencari pendapatannya setelah kena pajak. Tambah 14.000. Oke. Kemudian ini. Nah, ini udah ketemu kan. Kita memiliki pengeluaran 400.000 dan juga kita mendapatkan uang 14.000 dari penjualan aset pertama. Kemudian kita bisa menemukan initial cash flow-nya adalah 400.000 ini dikurangi dengan 14.000 ini. Jangan lupa ini adalah minus karena pengeluaran. Oke, langsung kita aja. Oke, enggak. Jadi pengeluarannya adalah negatif 386.000. Oh iya, ini nilai negatif ini belum tentu ya. Ini itu lebih kepada initial cash flow itu lebih kepada perbedaannya. Lebih kepada aliran cash flow-nya. Karena ini cash flow-nya negatif 400, kemudian ini 14.000, langsung dijumlah aja nggak apa-apa, nanti ketemunya ini. Jadi nggak melulu negatif kayak gini. Jadi ngikut aja, kalau ini negatif ya negatif, kemudian ini positif ya positif. Karena dalam old asset itu dapat dipastikan pasti akan positif kan kita menjual posisinya kan. Ini udah ketemu initial cash flow-nya negatif 386, bisa kita langsung masukin ke dalam capex-nya. Negatif 386.000. Nah, kemudian kita mencari informasi lain yang bisa kita tahu. Nah, informasinya apalagi depresiasinya. Jadi biar urut ngerjainnya ya guys. Sama nyari ini dulu aja. Nyari capex-nya, kemudian nyari depresiasinya. Soalnya itu yang paling pertama yang bisa dicari. Oke, depresiasi aset yang baru ini new trucks-nya. Ini kan tadi berasal dari harganya. Kemudian ada residual value-nya dan ada masa manfaat. Nah, harganya tadi kan 400.000. Dan residual value-nya dijelasin di sini bahwa 40.000. Nah, masa manfaatnya itu dijelasin secara tersurat, dibilangin bahwa akan digunakan selama 5 tahun. Mana? Bentar. 5 tahun tadi dijelasin di 5 years. Kan itu kan selama 5 tahun. Berarti masa manfaatnya kan 5 tahun. Untuk mencari depresiasi baru ya. Itu berarti tinggal kita secara garis lurus, jangan lupa ini 400.000 dikurangi 40.000 dibagikan dengan ini. Ketemu depresiasinya adalah 72.000. Kemudian untuk aset yang lama, kita juga mencari depresiasinya. Oke, karena ada
Oke guys, kita lanjut lagi, tadi kekat lagi ya. Nah, jangan lupa kita harus mencari depresiasi aset yang lama. Nah, depresiasi aset yang lama itu berasal dari book value-nya yang masih bersisa. Kemudian dia memiliki masa manfaatnya masih sisa berapa. Nah, karena di sini book value-nya 0, udah dijelasin ya kan, ini book value-nya 0, jadi kita nggak perlu menghitung depresiasi aset lama. Dan kita asumsikan bahwa depresiasinya 0. Oke, informasinya sepertinya udah cukup jelas, yang secara tersirat atau yang belum disebutkan di sini. Langsung kita isi aja. Ini udah jelas 0, kemudian expense-nya bisa kita catat aja nih, expense-nya itu apa aja yang dimasukin. Nah, yang pertama nih udah diketahui nih, depreciation expense udah kita cari. Yang lama itu memiliki depresiasi 72.000. Oke, kemudian yang lama itu depresiasinya 0. Oh iya, perubahannya setelah ini dikurangi ini. Nah, terang aja. Nah, oke. Oke, kita bisa cari dia ada biaya apa aja yang berkurang. Nah, dari informasi ini itu tuh yang tersedia cuma ini guys, perbedaan biayanya. Ada yang lama itu membutuhkan biaya 200.000 untuk biaya bahan bakar, fuel expense gitu aja ya maksudnya. Fuel expense. Jadi fuel expense yang lama itu membutuhkan 200.000. Jangan lupa negatif karena pengeluaran. Kemudian yang baru itu hanya membutuhkan 150.000. Nah, kemudian ada, oh maaf guys, 150.000. Salah ketik ini, pantesan. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada maintenance expense-nya. Maintenance expense-nya ini lebih murah nih. Kita tulis lagi, maintenance expense. Jadi tetap yang digunakan ini ya, formatnya. Maintenance expense-nya berapa? 12.000. Yang sebelumnya 12.000. Dan yang lama itu adalah 35.000. Nah, ini adalah informasi-informasi yang udah kita dapatkan berdasarkan apa yang ada di sini. Oleh karena itu, bisa kita hitung aja, ini expense yang lain itu nggak ada. Contohnya kalau di soal yang lain itu, misalnya ada fringe benefit. Fringe benefit itu keuntungan bagi karyawan, yang artinya kan itu akan menjadi expense juga di sini. Kemudian ada biaya salary expense, dan lain-lain. Pokoknya itu kalau berhubungan dengan expense, nanti langsung masukin. Oke, ini udah. Langsung kita cari aja berapa sih EBIT-nya, dan kita jumlahkan. EBIT yang ditemukan adalah 1.000, kemudian jangan lupa kita harus mengurangkannya dengan pajak sebesar 30%. Dikalikan dengan 30%. Oh ya, jangan lupa dinegatifkan teman-teman. Dikurangi dengan pajak 30%, kemudian kita tambahkan lagi. Sebelumnya kita harus hitung dulu untuk menghitung berapa sih NOPAT-nya. NOPAT yang didapatkan adalah 700 atau net operating profit after taxes. Kemudian depresiasinya tadi kita tambahkan lagi. Jangan lupa kita positifkan. Nah, ini ketemu dan kita akan mendapatkan operating cash flow-nya, yakni sebesar 72.700. 72.700 ini merupakan operating cash flow yang akan kita masukkan komponen-komponennya dari tahun pertama hingga tahun kelima. Dengan catatan tahun kelima terdapat recovery dari ini guys, residual value dari pembelian aset baru atau capex-nya. Karena net operating working capital-nya kosong, jadi bisa kita hiraukan saja. Oke, CF0-nya cuma ini aja, CF1-nya ini 000 data tambah, yang ada hanya ini aja. Bisa kita kayak gini aja. Kita drag nanti ketemu hasilnya. Nah, untuk yang tahun kelima itu masih sama. Yang membedakan nanti adalah recovery-nya. Recovery di terminal cash flow atau pada tahun terakhir. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini nanti akan ada recovery capex sebesar 40.000. Ingat kalau asumsinya capex di recovery itu karena aset itu pembelian kita atau capital expenditure kita itu akan bisa kembali. NOBC-nya 0, sehingga kita cari free cash flow-nya adalah dengan ini aja. Ini juga hanya 72.700 saja. Jumlahin. Dan sedangkan ini berasal dari penjumlahan
operating cash flow dengan recovery-nya. Nah, udah kita dapatkan aliran cash dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Ini adalah gambarannya. Kemudian kita akan mencoba pertanyaannya apa sih? Nah, differential operating cash flow. Operating cash flow-nya ini ya jawabannya. Ini untuk jawaban yang A. Oke, 72.000. Kemudian yang B adalah what is the initial cash outlay? Initial cash outlay-nya ini ya. Initial cash outlay atau initial cash flow. Nah, kemudian yang C kita disuruh untuk membuat timeline dari arunan arus kas dari proyek penggantian. Ini ya, udah kita kerjakan. Kemudian kita disuruh untuk menghitung apakah proyek ini pantas kita laksanakan atau tidak. Nah, untuk menghitung ini tentunya kita harus menghitung beberapa elemen. Ada NPV, ada IRR, dan PI seperti biasanya. Oke, pertama kita hitung NPV dulu seperti cara yang biasa kita lakukan. NPV-nya ini tahun pertama, ini tahun ke-1 hingga tahun ke-4, 1, 2, 3, 4. Jangan lupa. Maaf. Sorry. Oke, ini tahun bersama 4. Kemudian tahun terakhir itu yang berbeda karena ada recovery. 1, 2, tahun pertama, tahun kedua, hingga tahun ke-5. Oke, guys. Nah, ini udah kita dapetin aliran cash-nya itu akan seperti ini. Kemudian kita bisa mencari pembaginya. Pembaginya itu adalah 1 plus rate dipangkatkan dengan tahunnya, kayak gitu ya guys. Sama. Ini 1 plus rate-nya tadi dijelaskan bahwa 15%, berarti 0,15. Dipangkatkan dengan tahunnya kita. Kalau menggunakan future value tables nanti bisa digunakannya nanti nggak perlu dibagi, bisa langsung dikali aja. Tapi karena ini aku cuma ngikut dari rumus yang udah dijelasin, jadi kayak gini guys. Kita bagi. Nah, ini adalah present value-nya. Oke, kita udah menemukan present value-nya, tinggal kita jumlah untuk mencari NPV-nya itu berapa. Dan dari perhitungan ini dapat kita temukan NPV-nya adalah negatif 122.411. Yang artinya apa? Nilai NPV negatif artinya proyek itu tidak diterima. Karena berdasarkan pendapatan kita pada tahun pertama hingga tahun kelima itu tidak dapat menutupi outlay tahun ke-0 kita. Selanjutnya kita akan menghitung IRR-nya guys. IRR masih ingat rumusnya? IRR. Dan dari values-nya ini dari pengeluaran yang belum dipresentkan. Artinya berasal dari free cash flow-nya aja. Ketemu 1% aja ternyata. Coba kita tambah ketelitiannya. Ternyata 1,427%. Sangat jauh sekali dari discount rate-nya, yaitu 15%. Jadi jelas banget kalau proyek ini akan kita tolak. Kemudian ada profitability index berasal dari total present value-nya kita. Dibagikan dengan initial outlay-nya. Dan akan didapatkan hasil negatif negatif 0,8. Maaf, ini harusnya positif. Jangan lupa ini bukan merupakan sebuah arus, tapi hanya sebuah perbandingan. Hanya tidak perlu nilainya negatif. Nah, hasilnya adalah 0,682. Artinya dalam setiap $1 yang kita investasikan hanya mendapatkan 0,68 dolar. Artinya sangat jauh dari ekspektasi, guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bahasannya. Kita udah membahas, aku review, kemudian udah dibahas mengenai aliran cash flow dari proyek baru, kemudian ada aliran cash flow jika kita harus menghitung satu-satunya, kita harus menghitung revenue-nya satu-satu. Kemudian selanjutnya kita udah mencari pengaruh inflasi dari suatu proyek, dan yang terakhir kita sudah mempelajari mengenai replacement. Jadi udah cukup segitu dulu baru penjelasannya. Masih terdapat banyak kekurangan, aku minta maaf. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Cheers.